Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ajengan kalau memberikan salam itu sunnah, kalau menjawabnya adalah wajib. Maka gede ganjaran Bapak Ibu hebat daripada ganjaran untuk saya. Ya, ya. Makanya jangan terlalu kecil, maka 3 diucapkan. Mengapa 3? Sebab Allah itu menyukai yang ganjil. Maka jangan lupa kita berganjil-ganjilan. Ya. Seperti sholat witir ba'da isya itu ketika kita tidur sedang dicintai Allah tidurnya. Kalau witirnya nanti setelah tidur, wallahu alam nanti bisa witir atau kesiangan. Ya, itu mah bedanya begitu. Kalau anak muda mah tahu witirnya itu setelah isya aja sebelum tidur. Bisa nonton bola sampai jam 3. Bapak Bayu kan kalau nonton bola jam 3 sampai jam 3 bangunnya jam 9 begitu ya. Jadi witirnya nggak ada. Ngakurkeun ya. Bismillah walhamdulillah wa syukrila ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Syukur puji ka Gusti Allah nu Maha Suci, shalawat cenah salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan alam nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang hebat, KPF, KKG yang sangat hebat, kepala sekolah dari guru hebat yang terhebat pastinya ya. Mudah-mudahan kita di tahun depan atau tahun ini mulai menular ke sekolah-sekolah lain, ke guru-guru yang lain dan ke kepala sekolah yang lain. Kalau kepala sekolahnya mempunyai misi dan visi yang sama, kemauan yang sama untuk memajukan pendidikan seperti Pak Denden, maka insya Allah rame yo pap teh hotel teh moal saurang wae nganggona. Bulan depan nanti Ibu Kina kan begitu, bulan depan lagi nanti si akangnya ya sini aja kan kepala sekolahnya. Sebab kadang-kadang kalau guru hebat itu kepala sekolah mengikuti guru hebat. Ya, kumaha ayi weh, kumaha ibu weh, kumaha bapak weh, ya. Kecuali kalau kepala sekolahnya merkedeweng, ya, sekolah merkedeweng. Rarasan teh bener wae, uing, eta macan lumuh bener. Itu kecuali ya. Kegiatan ini kan pada dasarnya diawali dengan kegiatan inovasi, ya. Inovasi pembelajaran. Sebenarnya semua orang perlu inovasi, dan ketika kita masih diberi hidup oleh Allah ya bermotivasilah. Dan sementara ini kita melaksanakan hasil motivasi orang lain. Yang kita tiron itu adalah hasil pengembangan pembaharuan dari orang lain, kita tiron. Tulisan-tulisan karya orang lain kita tiron. Nah, kita motivasi kita hanya niron meniron. Nah, belum motivasi karya sendiri. Padahal semuanya mau, saya mau buatan sendiri. Tapi kenapa belum? Ya belum saja, bukan tidak mampu, hanya belum dimulai. Sebab yang paling enak itu ketika kita memunculkan motivasi dalam pembelajaran, lalu anak berhasil, itu adalah karya saya. Bisa begitu. Kalau nang niron itu adalah karya orang lain yang saya terapkan. Dan perlu diingat bahwa mereka berinovasi itu untuk situasi dan kondisi tertentu. Nah, oleh karena itu motivasi ini dilombakan di tiap tingkatan yang namanya Inobel tiap tahun, maka artinya kita harus terus menyiapkan diri kalau bisa untuk ikut berlomba.
2 tahun berturut-turut Sukasari tidak pernah ketinggalan bila dipanding dengan pantura yang lain. Ya. Tahun awal Bugina, oke. Karyanya saya lihat terlebih dahulu, oke, walaupun ada koreksi sedikit sekali. Ya. Tahun ini Ibu Ica, oke, punya nama di kabupaten, walaupun saya juga koreksi sedikit. Tahun depan insya Allah akan terbaik, tidak akan saya koreksi. Ya. Tahun depan tidak akan saya koreksi. Ya, iya. Jadi saya ngoreksi yang lain. Ya. Nah itu, jadi artinya apa? Kalau kita berkarya lalu dikonsultasikan dengan orang lain, karya kita mungkin ada kelemahannya. Kalau ada kehebatannya, mungkin juga karya dia lebih hebat daripada karya yang lain. Pak Dodong wilujeng. Alhamdulillah itu. Jadi sekali lagi, inovasi yang kita kembangkan adalah hasil inovasi orang lain pada level situasi kondisi yang berbeda dengan situasi kondisi kita. Nah oleh karena itu jangan terpaku, apalagi sekarang kurikulumnya merdeka. Kita berinovasi, yang penting tidak melanggar kemerdekaan dari kurikulum merdeka ini. Dan kita membuat hayalan yang dijelmakan menjadi tulisan atau menjadi gerakan, menjadi penggerak, itu kan bebas. Jadi guru penggerak itu kalau di DKM namanya muharrik. Muharrik itu penggerak. Jadi di DKM para pengurus DKM itu adalah muharrik. Mereka bergerak. Kalau tidak bergerak tidak berhasil. Kita punya istri, kita punya anak. Anak itu adalah hasil pergerakan. Kalau tidak ada gerakan, tidak punya anak, artinya tidak berkah. Ya, ini juga sama, guru masing-masing bergerak. Jangan hanya guru penggerak yang digerakkan dengan biaya pemerintah. Bisa saja dengan biaya sekolah. Ayo bergerak, bergerak, bergerak dengan contoh A, B, C, D. Ini materinya ini sudah banyak. Tapi kan kalau bergerak sendiri nggak ada yang ngamodalan, nggak bisa. Ya, rata-rata orang mah punya kebutuhan. Sehingga nanti puncaknya ketika kita sudah memiliki kemampuan sendiri, bisa mencipta inovasi sendiri, akan ingin menjadi orang yang terpandang. Kalau Maslow bilang self actualization need, ingin aktualisasi diri, saya mencapai puncak yang tertinggi, kelihatan oleh orang lain dan diikuti oleh langit. Jadi tidak lagi di kebutuhan dasar yang namanya kebutuhan fisiologis saja, tapi sudah ingin menjadi orang. Semua orang kan begitu. Lihat orang-orang atas di DPR, di MPR, bereksen sekuat tenaga, rek goreng kadang-kadang, yang penting saya dikenal. Gitu. Nah orang mah entong. Tapi kata orang lain, kata Rasul bahkan dulu, kalau Anda ingin terkenal gampang, kencinglah di sumur Zam-Zam. Maka akan terkenal sedunia langsung cepat. Orang mah ada mal gitu, itu mah dalam kejelekan, contoh kejelekan. Tapi kita terkenal SG Marga Mulia, semuanya bisa membuat persiapan pembelajaran yang lebih bagus, sederhana, efisien, tetapi efektif. Begitu. Efektif, tepat guna, efisien, kudu loba lembaran. Kan kita mah lembaran siga Quran. Ya, karena itu adalah banyak inovasi yang lain teh ya. Inovasi kita belum tentu segede Quran, mungkin segede Iqra. Ya. Jadi melalui kegiatan seperti ini, mudah-mudahan kita berkeinginan termotivasi menjadi muharrik di sekolah masing atau muharrik di kelas aja, karena tanggung jawab
ibu bapak di kelas, nanti kepala sekolah muharrik di tingkat sekolahnya. Itu apa pergerakan kita, gerakan grafik yang terus naik, dibuktikan hasilnya dengan angka-angka evaluasi yang dihasilkan dari anak. Tujuannya cocok enggak dengan materi? Lalu soalnya, tesnya cocok enggak dengan tujuan yang kita inginkan? Jangan tujuan anak reka Bandung nu disoalkeun jalan ke Pondok Bali. Itu kan lain. Jadi kalau tujuan mau ke Bandung, lalu dilaksanakan perjalanannya ke Bandung, lalu di Bandung dites, palebah mana cing aya kastelo. Hoi, kebon teh, ya kebon teh na panjang, palebah mana eta? Teu nya, guru nage palebah naon eta teh? Ciater belah kidul. Kidul jalan cagak we, benar. Jalan cagak ka kidul. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran diikuti dengan action penyampaian pembelajaran, diakhiri dengan evaluasi, maka sejajar terus. Nah itu makanya ada yang disebut alur tujuan pembelajaran. Itu mudah-mudahan kita semua sekali lagi menjadi orang-orang penggerak dengan ikhlas, kemudian bisa menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien. Akhirnya tujuan anak supaya meningkat kualitasnya tercapai. Sebab tujuan dari dulu kan konsentrasinya kepada anak. Guru masa bodoh oke, anu penting anak pintar. Tapi bisa enggak gurunya bodoh, katakanlah kurang mampu, anaknya palalinter? Bisa ketika guru bermain gadget dibanding dengan anak kalah. Budak bisa TikTok, oh orang gak bisa guru. Cek orang mah TikTok menang duit, oh orang mah can bisa menang duit teh. Ngalah keranjang kuning gitu nyaho hese. Nah itu kan bisa saja. Jadi bidang teknologi anak melewati kemampuan guru. Nah itu kemudian mengulas kegiatan kemarin ketika Alim Paido, ternyata kita diwakili oleh SD Marga Mekar, Mekarsari ya Mekarsari, Pak Tatang dan drivernya Pak Agus. Ternyata Pak Agus tahu sampai ke Cisupan ya. Padahal seringnya orang gunung sih orangnya. Jadi di Cisupan itu kemarin termasuk desa wisata Cibuluh. Di sananya ada yang namanya Kampung Cisupan, ada monumen perjuangan. Dekatnya itu ada walungan pertemuan sungai, tujuh sungai, termasuk bibitnya Cipunagara. Ternyata sungai-sungai yang lain masuknya ke Cipunagara, lalu dibawa oleh sungai Cipunagara air yang 6 beserta Cipunagaranya sendiri. Cuk urang teh paingan atuh, mungkin dieu, mungkin jero, mungkin dieu, mungkin riweuh cai banjir teh. Di ditu oge sami ketika banjir mah nabrak sekolahan tah, ya. Aya sekolahan payunan kali yang menyeberang kali Ngulon, kali Ngetan, ngaler di kaler sekolah. Jadi ketika cai Cileat eta teh nabrak tembok langsung ngajleng ke sekolah. Oh itu. Jadi nama sekolahnya Parung Jaya. Waktu pertama kepala sekolahnya saya tanya, SD naon ente? Parung Jaya. Bohong. Urang keur kadinya ngaranana Paung Aya. Manya sok tempo sing orang caroplok tulisan. Paung Aya seperti itu tuh Korwil Sukasari begitu. Nah itu jadi kemarin Pak Agus ternyata wisata ke sana, anak-anak kita nanti kalau mau bermain wisata teh penting jauh-jauh, caranya daerah sendiri ternyata lebih asri, lebih nyaman, lebih enak dan lebih edukatif di sana. Namanya Desa Cibuluh, desa wisata. Di Tanjung Siang mah banyak Pak. Bawa ka ditu ke encannya ka luhur itu Pak, tapi harita arah ya gambarna. Sareng Pak Dudung di Curugnya, Cigung Cijalu, Curug Cileat nya, terus Pamoyanan. Aduh, sip. Iya begitu. Ya. Demikianlah selamat melaksanakan kegiatan
nasi ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang diinginkan dan yang terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.